Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan, suatu hari ketika napas terakhir mulai terasa berat, pandangan mata perlahan memudar, dan dunia yang dulu begitu riuh kini menjadi sunyi. Saat itulah perjalanan ruh dimulai. Dari dunia yang fana menuju alam yang abadi, yakni alam kubur. Namun, tahukah kamu, tidak semua ruh dijemput dengan cara yang sama. Ada yang disambut dengan cahaya, wajah-wajah penuh senyum, dan aroma surga yang menenangkan. Tapi ada pula ruh yang dicabut dengan keras, diseret oleh makhluk yang wajahnya menakutkan, menjerit, ketakutan saat melihat malaikat pencabut nyawa yang datang menghampiri. Inilah kisah dua keadaan ruh saat dijemput menuju alam kubur, sebuah perjalanan yang pasti akan kita lalui, entah dalam kedamaian atau dalam ketakutan yang tak terbayangkan. Namun sebelum lanjut, mari kita sempatkan untuk bersolawat dan menulis solawat kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW di kolom komentar. Dan insya Allah akan menjadi bukti kecintaan kita kepada Rasulullah SAW untuk mendapatkan syafaat kelak di akhirat. Dan saya banyak terima kasih kepada sahabatku semua yang telah like, komentar, dan subscribe ke channel ini. Saya doakan semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan diberi rezeki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, fase kehidupan manusia setelah alam dunia yaitu alam kubur atau barzah. Pada fase tersebut manusia akan merasakan dua kenikmatan, yaitu kenikmatan kebahagiaan dilihatkannya surga alam akhirat sebagai alam selanjutnya, dan kenikmatan pedihnya siksa kubur. Dalam banyak keterangan Rasulullah SAW menyebutkan nikmat dan siksa kubur, keduanya merupakan ganjaran yang Allah berikan sebelum hari akhir tiba. Kebaikan dan kejahatan seseorang selama hidup di dunia cukup menentukan balasan apa yang akan diterimanya di alam barzah. Lalu bagaimana sesungguhnya perjalanan ruh mulai sejak menghadapi kematian sampai ditempatkan di liang lahat sehingga mendapatkan beragam nikmat kubur? Dalam kaitan ini, kita tidak bisa mengira-ngira dan meraba-raba kecuali melalui informasi yang didapat dari ayat Al-Quran dan penjelasan hadis syahih. Hadis tersebut antara lain yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Imam Ibnu Majah, An-Nasai, Imam Ahmad, dan yang lainnya dikomentari oleh Al-Hakim. Hadis ini memenuhi kriteria Al-Bukhari dan Muslim. Pendapat ini pun diakui oleh Al-Zahabi. Dalam riwayat itu diceritakan bahwa pada suatu hari, baginda Nabi SAW bersama para sahabat mengantar satu jenazah sahabat Ansyar. Setibanya di pemakaman, karena proses penggalian liang lahat belum selesai, Rasulullah SAW akhirnya duduk di atas satu gundukan tanah sambil menghadap kiblat. Sementara para sahabat duduk di sekitarnya, mereka tak berani bicara sepatah kata pun karena takut akan ada hal penting yang disampaikan Nabi Muhammad SAW kepada mereka. Kemudian Nabi SAW mengorek-ngorek satu gundukan tanah, lantas beliau menengadah ke langit dan kembali menunduk. Begitu beliau melakukannya hingga 3 kali, tak lama berselang, beliau bersabda di hadapan para sahabat, "Kalian harus memohon perlindungan dari siksa kubur." Kemudian beliau berdoa, "Ya Allah, sesungguhnya aku memohon perlindungan kepadamu dari siksa kubur hingga 3 kali." Doa itu pula yang menjadi pembuka hadis panjang yang menggambarkan bagaimana keadaan seorang hamba sejak awal kematian, hingga dimasukkan ke liang lahat, ditinggalkan oleh keluarga yang mengantarnya, serta menghadapi fitnah dan nikmat kubur. Lantas apa saja yang terjadi kepada hamba ketika menghadapi sakaratul maut, kematian, serta apa saja yang menimpanya setelah kematian? Diungkap dalam hadis di atas bahwa keadaan manusia yang dijemput kematian ada 2 keadaan, keadaan orang mukmin dan orang kafir. Mengapa dibedakan? Sebab di antara keduanya terpaut keadaan yang jauh berbeda. Diceritakan, hamba yang beriman ketika akan meninggalkan alam dunia ditemui rombongan malaikat langit. Lagi pula, malaikat yang menemuinya juga tampak dalam rupa yang terbaik dan berpakaian yang terbaik. Wajah mereka juga ceria, bercahaya, dan berseri-seri. Di tangan mereka tampak kain kafan dan minyak wangi dari surga yang akan dipergunakan untuk membungkus dan membalur ruh si hamba mukmin tadi. Karenanya tak heran jika ada seorang hamba yang jasadnya semerbak wangi setelah meninggalnya. Itu menunjukkan bahwa hamba tersebut termasuk hamba mukmin, yang ruhnya dimasukkan kain kafan yang sudah dibalur minyak wangi para malaikat tadi. Kejadian wanginya jasad seorang hamba mukmin juga dialami langsung oleh baginda Nabi Muhammad SAW ketika menjalani perjalanan Isra Miraj. Olehnya tercium satu aroma yang sangat wangi. Karena penasaran,
beliau bertanya kepada malaikat Jibril. Kemudian dijawab oleh malaikat Jibril, "Itu adalah aroma wangi yang keluar dari kuburan Siti Masyitoh, seorang perempuan yang merawat anak-anak Firaun. Dan demi mempertahankan akidah dan keimanannya kepada Allah, Masyitoh rela dihukum oleh Firaun dengan cara dimasukkan ke dalam minyak panas bersama anak-anaknya hingga ajal menjemputnya. Tampak terlihat mereka duduk sejauh pandangan mata. Bahkan, sebagian orang saleh bisa menceritakan kejadian yang disaksikannya itu, sementara orang-orang di sekitar mereka sama sekali tidak melihat apa-apa. Perjalanan malaikat langit turun ke hadapan hamba mukmin yang hendak dicabut nyawa. Sebagian orang saleh bisa menyaksikannya dan menceritakan kejadian yang disaksikannya itu, sementara orang-orang di sekitar mereka sama sekali tidak melihat apa-apa. Saat malaikat langit dan Jibril pencabut nyawa duduk di dekat kepala orang yang hendak dicabut, ia berkata kepada si hamba, "Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan rida dan diridhoi." Al-Quran Surat Al-Fajr ayat 27-28. Begitu disampaikan seperti itu, ruh si hamba pun tak bisa menolak. Ia perlahan keluar dari jasad, mengalir bagaikan air dari ceret, kondisinya jernih dan bersih. Setelah itu, semua malaikat langit dan malaikat bumi pun mengiring kepergiannya. Pintu-pintu langit pun segera dibuka. Semua pintu berharap agar Allah menjadikan dirinya sebagai jalan lewat ruh si hamba. Ketika ruh si hamba berhasil dikeluarkan malaikat maut, para malaikat yang hadir menyaksikan kematian tak membiarkan sekejap pun ruh tersebut. Mereka segera mengambil si ruh, lalu menyimpannya di atas kain kafan yang sudah dilumuri minyak-minyak wangi dari surga. Demikian sebagaimana yang telah digambarkan oleh Allah dalam Al-Quran. Artinya, apabila kematian datang kepada salah seorang di antara kamu, malaikat-malaikat kami mencabut nyawanya, dan mereka tidak melalaikan tugasnya. Al-Quran Surat Al-An'am ayat 61. Setelah ruh berpisah dari jasad, terciumlah aroma wangi hampir memenuhi seantero dunia. Namun hanya hamba yang dikehendaki yang dapat menciumnya. Rasulullah sendiri telah menggambarkan melalui salah satu sabdanya, aroma wangi yang keluar dari ruh hamba mukmin bagaikan aroma minyak kasturi yang paling wangi yang pernah ada di muka bumi. Setelah berhasil menggenggam ruh si hamba, para malaikat lantas bertolak ke langit paling atas di perjalanan. Setiap kali bertemu dengan kumpulan malaikat, mereka ditanya tentang ruh yang tercium wangi yang mereka bawa tadi. Salah satu dari mereka menjawab, "Ini adalah ruh Fulan bin Fulan." Tak lupa mereka memanggil nama hamba tersebut dengan panggilan yang terbaik yang pernah terdengar di muka bumi. Setiba di langit dunia, para malaikat pembawa ruh memohon izin kepada para malaikat penjaga langit dunia. Setelah diizinkan, mereka diiring oleh para malaikat langit dunia hingga ke langit berikutnya. Demikian seterusnya hingga sampai di langit ketujuh. Setiba di langit ketujuh, Rabbul Izzati berfirman, "Tuliskan nama hambaku ini pada Iliyin, sebagaimana yang diungkap dalam Al-Quran." Artinya, tahukah engkau apakah Iliyin itu? Itulah kitab yang berisi catatan amal, yang disaksikan oleh malaikat-malaikat yang didekatkan kepada Allah. Al-Quran Surat Al-Mutaffifin 19-21. Setelah dituliskan nama sang hamba dalam Iliyin, kemudian disampaikan kepada para malaikat, "Kembalikan lagi ruh hamba itu ke bumi. Sebab kami berjanji kepada manusia akan menciptakan, mengembalikan, dan membangkitkan mereka di bumi." Hal itu seperti yang tersurat dalam Al-Quran. "Darinya tanah itulah kami menciptakanmu. Kepadanyalah kami akan mengembalikanmu dan dari sanalah kami akan mengeluarkanmu pada waktu yang lain." Al-Quran Surat Thoha ayat 55. Ruh pun dikembalikan ke bumi dan dimasukkan lagi ke dalam jasad, sehingga ia bisa mendengar suara sandal saudara-saudara, kerabat, serta kolega yang mengantarkan dirinya yang bergegas pulang menuju rumah masing-masing. Tak lama berselang, sang hamba didatangi dua malaikat yakni Munkar Nakir yang suaranya keras, lantang dan mengagetkan. Si hamba didudukan lantas ditanya 5 hal. Pertanyaan pertama tentang Tuhan yang disembahnya sewaktu di dunia. Pertanyaan kedua tentang agama yang dianutnya. Pertanyaan ketiga tentang nabi yang diikutinya. Pertanyaan keempat tentang kiblat yang jadi arah syalatnya. Dan pertanyaan kelima tentang pemimpin atau kitab yang diikutinya. Semua pertanyaan menunjukkan fitnah kubur sekaligus fitnah terakhir yang dilalui seorang hamba mukmin. Pada saat itu tiada artinya kecerdasan, tipu daya, dan kebohongan mulutnya. Seandainya ada seorang kafir yang sejak di dunia menghafal jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tadi, maka tetap tidak ada gunanya. Sebab yang akan menjawab adalah amal baiknya dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala berkat keduanya. Insya Allah ia akan bisa menjawab dengan teguh, sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran.
Allah meneguhkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Allah menyesatkan orang-orang yang zalim, dan Allah berbuat apa yang Dia kehendaki. Al-Quran Surat Ibrahim ayat 27. Setelah itu, terdengar ada suara panggilan dari langit, "Hambaku benar." Maka dihamparkanlah satu taman dari surga untuknya. Beri pakaian dari surga, buka satu pintu surga. Maka datanglah kepadanya aroma wangi dari surga, dan dilapangkanlah kuburannya sejauh mata memandang. Hilang suara tadi, datang kepadanya satu sosok yang menyerupai laki-laki. Laki-laki itu sangat tampan dan menyenangkan. Pakaiannya sangat bagus dan menyampaikan kabar gembira kepada si hamba. Ketika ditanyakan siapa laki-laki itu sebenarnya, maka diketahui bahwa ia adalah jelmaan dari amal saleh yang diperbuatnya semasa di dunia. Sementara keluarga dan anak-anaknya tak satu pun yang menemani, yang tetap bersamanya adalah amal kebaikan dan kesalehannya. Saking nikmat-nikmatnya si hamba di alam kubur, sampai-sampai ia memohon kepada Allah agar segera didirikan kiamat. Tujuannya agar dirinya segera menerima nikmat yang lebih besar di negeri yang sangat indah, yakni surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang telah dijanjikannya, disampaikan kepadanya. Tenanglah, segala sesuatu juga ada waktunya. Ketika waktu itu datang, maka apa yang ditetapkan Allah akan terjadi, maka akan terjadi. Sementara itu, perjalanan ruh orang kafir sungguh jauh berbeda dengan orang mukmin atau beriman. Ia dihampiri malaikat langit dengan wajah yang bengis dan keras. Mereka membawa masuh kain yang tidak nyaman digunakan dari neraka. Para malaikat langit kemudian duduk di dekat kepala hamba kafir yang hendak dicabut nyawanya. Kedatangan malaikat langit disusul langsung oleh malaikat Jibril. Dia memanggil, "Wahai jiwa yang busuk, keluarlah menuju murka Allah." Ruh seorang hamba kafir ketakutan. Nyawanya dicabut dengan paksa sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Alangkah dahsyatnya sekiranya kamu melihat di waktu orang-orang yang zalim berada dalam tekanan sakratul maut, sedang para malaikat memukul dengan tangannya sambil berkata, 'Keluarkanlah nyawamu. Di hari ini kamu dibalas dengan siksa yang sangat menghinakan. Karena kamu selalu mengatakan terhadap Allah perkataan yang tidak benar dan karena kamu selalu menyombongkan diri terhadap ayat-ayat-Nya.'" Al-Quran Surat Al-An'am ayat 93. Saat itu malaikat maut akan memukuli orang-orang yang tak beriman agar nyawa mereka segera keluar dari tubuh. Allah menyebutkan hal tersebut dalam Al-Quran Surat Al-Anfal ayat 50-51. Allah berfirman, "Kalau kamu melihat ketika para malaikat mencabut jiwa orang-orang yang kafir, seraya memukul muka dan belakang mereka dan berkata, 'Rasakan olehmu siksa neraka yang membakar,' tentulah kamu akan merasa ngeri. Demikian itu disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Sesungguhnya Allah sekali-kali tidak menganiaya hambanya." Al-Quran Surah Al-Anfal ayat 50-51. Kemudian ruh tersebut keluar dengan membawa bau yang sangat busuk, seperti busuknya bau bangkai yang pernah ada di muka bumi. Mereka pun naik membawa ruh ini. Setiap kali mereka melewati malaikat, malaikat itu pun bertanya, "Ruh siapa yang buruk ini?" Mereka menjawab, "Fulan bin Fulan," dengan nama yang paling buruk yang pernah dia gunakan ketika di dunia, hingga mereka sampai di langit dunia. Kemudian mereka minta dibukakan, namun tidak dibukakan. Ketika itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca firman Allah, "Orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya, tidak akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit dan tidak pula mereka masuk surga, hingga unta masuk ke lubang jarum." Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 40. Merespons adanya ruh tersebut, Allah berfirman, "Tulis catatan amal hambaku di Sijin, di bumi yang paling dasar." Kemudian dikatakan, "Kembalikan hambaku ke bumi, karena aku telah menjanjikan bahwa dari bumi aku ciptakan mereka. Ke bumi aku kembalikan mereka, dan dari bumi aku bangkitkan mereka untuk kedua kalinya." Kemudian ruhnya dilempar hingga jatuh di jasadnya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca firman Allah, "Barang siapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka adalah ia seolah-olah jatuh dari langit lalu disambar oleh burung, atau diterbangkan angin ke tempat yang jauh." Al-Quran Surat Al-Hajj ayat 31. Perjalanan ruh kafir selanjutnya sama seperti ruh mukmin dikembalikan kepada jasadnya, namun dengan perlakuan yang berbeda, yaitu perlakuan sebaliknya dari mukmin. Dan begitulah, perjalanan ruh menuju alam kubur bukan sekadar akhir dari kehidupan, tapi awal dari perjalanan yang sesungguhnya. Bagi ruh orang beriman, malaikat datang dengan wajah yang menenangkan, membawa wangi surga, menyambutnya dengan penuh kasih. Sementara bagi ruh yang ingkar,
malaikat datang dengan rupa yang menakutkan, membawa kain dari neraka, menyeretnya dalam ketakutan yang tak terbayang. Semua amal kita hari ini, setiap ucapan, setiap langkah, akan menjadi saksi di saat ruh kita dijemput nanti. Maka sebelum waktunya tiba, marilah kita siapkan bekal terbaik iman, amal, dan taubat yang tulus. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.